Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Abdullah, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palu. Baik, saat ini saya akan melakukan sebuah wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah saya, ya. Beliau Ibu Sumiatun, kepala sekolah di SD Impres Buluri. Iya. Beliau merupakan kepala sekolah saya sendiri dan tentunya beliau sangat mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, Iya. baik, sehat. Sehat ya? Ya. Jadi keseharianmu bagaimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan apa nih? Iya. Ya berjalan lancar karena kerjasama dengan guru. Oke, baik. Jadi begini, Bu, kali ini saya akan coba mewawancara Ibu terkait tentang bagaimana seorang kepala sekolah atau dalam hari ini Ibu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Baik, Bu, ya, mungkin langsung saja saya wawancara Ibu. Ya. Oke, Bu, yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Itu dengan saya mengidentifikasi untuk kasus ini tuh tentunya saya karena ini kan berkaitan dengan etika ya. Iya. Etika dengan moral. Tentunya di sini saya identifikasi dulu mana itu kasus yang benar dan mana yang kasus yang salah. Karena sangat penting mengidentifikasi suatu kasus. Karena kalau tidak diidentifikasi itu tentunya kita takutnya salah mengambil keputusan. Jadi kita Ya, harus betul. mengambil keputusan yang tepat. Makanya perlu diadakan Identifikasi ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang salah satu caranya Ibu ya untuk Iya. menyelesaikan problema antara dilema etika dengan bujukan moral Iya. harus dibedakan dulu ya. Iya, dibedakan. Identifikasi. Iya. Oke, baik, Bu, ya. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dihadapkan oleh kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Iya. yang sama-sama benar ya. Biasanya kan Bu susah mengambil Susah. keputusannya itu. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Nah, di sini saya harus untuk mengambil keputusan ini. Tentunya sebelumnya itu tentunya saya harus mengidentifikasi tadi masalah berkaitan dengan yang pertama Ya. ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian saya harus mencari tahu dari pihak-pihak yang terlibat ini, seperti itu. Jadi kemudian saya mengumpulkan bukti-buktinya. Ya. Gitu. Jangan misalnya kalau kita tidak mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti, kita jadinya salah mengambil keputusan gitu. Tapi nanti salah paham ya. Salah paham di antara Ya. dua yang terlibat, seperti itu. Itu saja. Oke, luar biasa, Bu, ya. Memang butuh identifikasi, kemudian mungkin pendekatan-pendekatan, Bu, ya. Iya. Karena takutnya nanti kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kalau tidak ada pendekatan yang Iya. berjalan ya kurang nanti salah persepsi. Salah Itu paham. sekali luar biasa ya. Selanjutnya, Bu, kira-kira tadi sudah ada mengidentifikasi, sudah ada melakukan pendekatan. Kira-kira langkah-langkah apa lagi, Bu, yang bisa dilakukan atau seperti apa yang dilakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolahnya Nah, ini? tentunya saya harus memanggil kedua belah pihak tadi Ya. yang bermasalah. Betul. Kemudian saya meminta keterangan dari kedua Ya. belah pihak, memintai keterangan. Kemudian sehingga kenapa sih sampai terjadi permasalahan seperti itu, sehingga saya dapat menemukan solusi gitu, Ya. solusi yang terbaik yang Terbaik, akan ya. saya ambil dan untuk kedua belah pihak supaya saya tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Betul sekali. Memang ya, menurut saya langkah yang sangat luar biasa, Bu, ya. Supaya ketika ada dua orang, mungkin misalnya guru yang bermasalah, memang harus dipanggil ya, Iya, diminta keterangan. diminta keterangan. Jangan hanya satu satu tempat ya atau satu orang. Iya. Oke, baik, Bu, ya.
selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini yang saya lakukan di sini, saya berdiskusi kepada kedua belah pihak. Ya, Harus berdiskusi, kemudian saya berdiskusinya di sini saya secara kekeluargaan, jadi tidak memihak salah satu di antara dua yang bermasalah ini. Jadi supaya kalau kita berdiskusi secara kekeluargaan kan, jadi itu dari suasana tadi yang mana jadi suasana lebih cair dan lebih akrab, lebih kebersamaan itu ada gitu. Jadi mereka supaya mengungkapkan satu sama yang lain, jadi supaya tidak menimbulkan permasalahan lagi baru. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak juga. Nah, jangan sampai terulang lagi. Tapi luar biasa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu Kepala Sekolah ini. Selanjutnya Bu, begini, mungkin ada tantangan yang Ibu dapatkan selama ini. Kira-kira seperti apa itu? Ini memang tantangan yang belum saya bisa yang belum terlaksana kayaknya tantangan ini. Yang belum bisa dipecahkan. Yang belum bisa dipecahkan sih, yang belum bisa dipecahkan. Karena saya sebagai kepala sekolah baru sebagai kepala sekolah baru, saya masih mempelajari situasi karena saya tidak berani mengambil langkah, mengambil langsung langkah itu tanpa mempelajari dulu keadaan dan kondisi itu. Jadi intinya saya mempelajari dulu supaya bisa melewati tantangan-tantangan. Memang ya Bu ya, ketika untuk menghadapi tantangan yang butuh proses sekali Bu. Oke, baik Bu ya. Selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah cara atau tata kelola atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu bikin di suatu tempat khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini saya biasanya memanggil khusus di ruangan saya, di ruangan supaya tidak dilihat oleh teman-temannya. Jadi saya memanggil secara khusus, dan kadang kalau tidak sempat itu saya kadang menjadwalkan. Biasanya kan ini saya panggil kadang nggak hadir. Ada mungkin kesibukan ada kesibukan lainnya sehingga saya jadwalkan. Biasanya hadir gitu, seperti itu. Jadi ada juga langsung saya selesaikan dan langsung juga ada juga saya jadwalkan. Memang kondisional Bu ya. Ketika memang memungkinkan diselesaikan di waktu itu langsung diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada kendala, mungkin bisa diatur di waktu yang lebih mungkin lebih kekeluargaan. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya. Selanjutnya Bu, ini lagi yang saya mau tanyakan, ada tidak seseorang atau siapa itu atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama diperhadapkan dua keputusan yang sama-sama benar misalnya? Di sini saya selalu saya selalu dengan rekan guru. Karena kalau guru itu kita panggil rekan karena kita itu antar kepala sekolah dengan guru itu kan tidak ada sekat tidak ada sekat. Jadi jangan ada atasan dan bawahan, jadi sama, jadi kita panggil rekan guru. Jadi mitra juga mitra. Jadi saya mendiskusikan dengan guru kalau ada kasus-kasus yang terjadi. Biasa saya itu dibantu oleh yang selalu biasa ini ada guru agama itu, guru ramlah. Bisa juga kadang dengan Pak Rudi. Seperti itu yang diskusikan dengan ada juga rekan-rekan guru lainnya. Tapi yang lebih biasa selalu berdiskusi itu dengan Ibu Rama dengan Pak Rudi. Gitu. Baik Bu ya, luar biasa ya. Memang kalian ini sudah mulai ada kolaborasi Bu ya, antara guru dengan hal ini pimpinan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, baik Bu, ini mungkin pertanyaan pamungkas ini Bu ya, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira apa yang Ibu bisa petik dari selama ini yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini?
Ya, kalau untuk kasus-kasus atau yang bermasalah ini saya itu memutuskan itu perlu pertimbangan. Iya, iya, iya. Karena saya harus mencari dulu informasi sumbernya dari mana. Iya, jangan nanti salah Bu, ya. Jangan sampai salah, saya salah mengambil keputusan. Iya, iya. Nah, jadi bukan cuma satu sumber, jadi ditelusuri sumber dari mana Iya, saja. iya. Nah, seperti jadi saya dipertimbangkan. Jadi nantinya saya mengambil keputusan itu tidak salah, jadi mengambil keputusan yang tepat dengan pertimbangan tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan, luar biasa ya. Saya kira seperti inilah pemimpin yang kita harapkan ini, semoga bisa membangun sekolah dan bisa terus berinovasi untuk memberikan suasana yang baru. Oke, baik, kali ini saya sudah mewawancarai kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah saya sendiri, Ibu Sumiatun, dan luar biasa ya kita sudah sampaikan tadi. Saya kira cukup untuk wawancara kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu kepala sekolah di wilayah Gugus 12 Kecamatan Ulu Jati, yaitu kepala sekolah SD Impres Ipo ya. Yaitu Pak Masrudin SPD MPD ya. Baik Pak, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Baik ya. Pak Rudinya? Kalau saya juga alhamdulillah Pak sehat ya. Oke Pak, kali ini saya akan coba mewawancarai Bapak seputar tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Pak. Jadi bagaimana Pak? Kira-kira sudah siap Pak? Baik, saya siap. Siap. Oke, baik. Begini Pak, untuk yang pertama, kira-kira Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Karena biasanya Pak kan ini ada kasus yang agak susah diputuskan. Jadi kira-kira bagaimana Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Baik, bahwasanya dalam keseharian dalam seorang pemimpin pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan. Nah, persoalan ini yang memang harus seorang pimpinan harus memutuskan dalam bagian dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, kalau untuk kami sendiri, bahwasanya kami coba menilai melihat dari beberapa tahapan. Yang pertama, kami mengenali situasi nilai-nilai etika yang ada di lingkup tersebut, artinya dari sisi keadilannya, kemudian kebenarannya, kemudian juga kebebasannya. Nah, ketika nilai-nilai ini bertentangan dalam suatu kasus, pasti bisa menunjukkan sebuah dilema dalam menyelesaikannya. Nah, kemudian tahapannya yang berikut yaitu kami coba menganalisis konflik tersebut. Dari sisi moral dalam suatu kasus, karena begini, di mana terdapat pertentangan antara dua nilai yang dianggap sama-sama benar ya. Nilai tersebut atau yang prinsipnya yang sama-sama penting. Nah, misalnya antara kewajiban terhadap individu tertentu dengan kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu pasti akan ada pertentangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu pertimbangan secara perspektif bagaimana kita melihat persoalan itu yang relevan dalam situasi tertentu. Kemudian kita juga lihat dari sudut pandang dari beberapa pihak, ya pasti berbeda-beda dari sudut pandangnya. Kemudian juga nanti di situ kita dapat lihat kira-kira solusinya seperti apa. Sehingga ini juga termasuk bagian daripada melihat bahwa dalam persoalan itu ada dilema yang harus kita laksanakan. Kemudian juga selanjutnya mencoba menggunakan kasus-kasus sebelumnya sebagai acuan. Ya, artinya bisa mengacu pada kasus sebelumnya yang dianggap sebagai dilema etika atau moral yang kemudian kita ambil
pengalaman bahwa seperti ini penyelesaian. Kemudian juga dari sisi pertimbangan konsekuensinya, itu kita juga bagaimana mempertimbangkan konsekuensi terhadap pilihan tersebut. Pasti ada konsekuensi dari pilihan tersebut dalam penyelesaian kasus. Nah, ini bagian-bagian daripada yang memang kami anggap sebagai sesuatu yang kompleks untuk diselesaikan. Begitu Pak Rudi. Oke, luar biasa Pak ya. Ya. Memang Bapak dalam mengidentifikasi memang sudah ada alurnya Pak ya. Iya, iya. Jadi ketika nanti ada kasus yang mungkin dilema untuk mengambil keputusannya, sudah gampang nanti. Iya, ada mungkin alur yang Iya, kita sudah ada memang Bapak persiapkan ini. iya. Luar biasa Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Pak, Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Betul. sama-sama benar Betul. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana anunya Pak, langkahnya Bapak itu untuk Iya. memutuskan? Ya, baik Pak Rudi. Kami dalam menyelesaikannya pasti ada perlu kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ya. Mungkin saya akan mungkin berdiskusi dengan pegawai sekolah atau guru ataupun juga komite atau juga orang tua atau pihak-pihak terkait yang memang bisa mendapatkan berbagai sudut pandang dan memberikan masukan dalam situasi tersebut. Nah, kemudian juga kami coba sekiranya hal itu menjadi sesuatu yang penting, mencoba mengevaluasi standar etika yang ada di lingkungan sekolah dalam bentuk kebijakan sekolah, sehingga nanti akan merujuk pada pedoman etika yang ada di sekolah dan kebijakan sekolah yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan yang dipegang oleh pihak sekolah. Kemudian juga menganalisis konsekuensinya. Ya, tentunya saya coba nanti mengevaluasi dari setiap pilihan tindakan yang mungkin dianggap perlu semua pihak terlibat dalam hal ini, termasuk siswa dan lingkungan sekolah. Begitu Pak. Luar biasa Pak ya. Jadi memang dalam Bapak memutuskan suatu permasalahan yang mungkin butuh pertimbangan, saya rasa sudah luar biasa nih, karena Bapak sudah mengadakan kolaborasi, diskusi, bahkan sampai melibatkan pihak luar Pak ya. Pasti. Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya lagi Pak. Jadi selama ini misalnya Pak, ada kasus dihadapkan dan harus diambil. Jadi bagaimana kira-kira Pak biasa Bapak lakukan dalam keseharian selama memimpin sekolah-sekolah yang Bapak sudah pimpin sebelumnya? Ya, baik Pak Rudi, yang jelas dalam penyelesaiannya kami mencoba mengidentifikasi kasus tersebut. Yaitu seperti yang tadi Pak ya? Ya, langkah pertamanya seperti itu. Identifikasi kasus tersebut, kemudian dikaitkan dengan situasi sekolah, pasti di mana pasti ada dulu kepentingan yang sama-sama fungsinya dianggap benar, dan sama-sama mengandung nilai kebijakan yang pasti kami mengambilnya pasti dilema, pasti berpotensi dilema. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tahapannya mungkin mengumpulkan informasi. Tadi itu informasi yang relevan dengan situasi tersebut atau kasus tersebut. Kemudian juga artinya seperti tadi itu coba kembali menganalisa daripada prinsip-prinsip etika yang ada yang sudah disepakati sebelumnya ya. Apakah memang artinya dari perspektif nilai-nilai sekarang masih kita anggap relevan, sehingga untuk kepentingan saya kalau memang perlu diadakan refleksi perubahan, saya kira tidak ada persoalan. Selama itu memang diterima oleh semua pihak dan untuk kepentingan bersama. Oke, baik Pak, luar biasa ini Pak ya. Selanjutnya lanjut lagi Pak ya? Selanjutnya. Oke, kira-kira Pak selama ini semenjak mungkin Bapak ya, karena sudah berpengalaman memimpin beberapa sekolah
dari semua keputusan itu Pak, kira-kira Bapak anggap itu yang paling efektif dalam menangani kasus yang dilema etika seperti apa Pak? Yang paling efektif? Yang paling efektif yang jelas melihat kasus tersebut, kemudian juga secara personal melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Ya, mungkin ya, seperti sebelumnya ya kami ingin dengar langsung dari perspektif berbeda dari pihak-pihak berkonflik, apa persoalannya, kemudian keinginannya seperti apa, kemudian demikian juga istilahnya pihak yang lain tersebut. Nah, kami ingin dengar bersama. Kemudian setelah itu kami coba simpulkan secara umum dulu. Oh ini keinginan dari apa penyelesaiannya. Sehingga setelah itu kami tawarkan solusinya seperti ini. Iya. Sehingga juga dengan berpedoman pada standar etika atau yang ada di sekolah tersebut. Jadi ada rujukannya. Sehingga mereka bahwasanya ini aturannya loh yang jadi pedoman kami di sekolah ini. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan bahwasanya kalau secara subjektif pasti merasa benar semua. Dengan yang bilang pilihkasi. Iya, pilihkasi seperti itu. Sehingga dengan memakai standar pedoman yang ada di sekolah tersebut, sehingga bisa jadi rujukan, sehingga dengan sendirinya yang mudah mereka dapat menerima karena itu sudah keputusan standar yang ada, aturan yang ada yang kita sepakati di sekolah tersebut. Oke, baik, luar biasa. Jadi saya tangkap ini memang butuh sekali Pak untuk menentukan suatu standar Pak ya. Iya, menjadi rujukan. Betul. Jadi Pak, selama mungkin itu kira-kira tantangan apa Pak yang dialami selama ini yang paling berat lah mungkin Bapak hadapi? Kira-kira ada tidak bagaimana? Iya. Kalau tantangannya pasti ada. Ada ya. Pasti tantangan. Artinya bahwa pihak ini yang sementara berkonflik ini belum sepenuhnya menerima, kemudian juga ada mengaitkan dengan pihak-pihak di luar. Iya, itu juga. Ya seperti itu. Betul. Dengan mungkin keterkaitannya posisi sosialnya di luar, sehingga terbawa-bawa sampai ke lingkungan sekolah. Itu yang menjadi sesuatu yang berat karena seharusnya persoalan itu bisa diselesaikan di lingkup sekolah, kemudian juga dibawa dikait-kaitkan dengan pihak yang luar, secara status sosial, sehingga itu akhirnya menjadi besar lah. Padahal yang itu bisa diselesaikan. Itu yang mungkin tantangan yang agak berat. Sudah melibatkan masyarakat di luar itu, karena yang jelas pasti masyarakat dari luar dengan hanya mendengarkan informasi yang tidak menyeluruh, pasti menilai sesuatu itu secara subjektif. Betul. Sehingga memberikan nuansa yang lebih ketidakadilan ada, padahal tidak seperti itu. Padahal itu kita coba putuskan, kita duduk bersama putuskan ini yang harus kita selesaikan. Seperti itu Pak. Mantap ya, luar biasa Pak ya. Memang dalam menangani suatu tantangan, memang Bapak Kepala Sekolah ini sudah terbiasa Pak ya, sudah bisa menyelesaikan. Oke Pak, lanjut lagi Pak ya. Jadi begini Pak, dalam sebuah tata kelola, apakah Bapak biasa dalam menyelesaikan dilema ya, apakah langsung diselesaikan di saat itu atau ada kiat-kiatnya Bapak mungkin diselesaikan di suatu tempat atau seperti apa Pak? Iya. Kami melihat situasi atau mengidentifikasi kasus tersebut. Ya, artinya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Kita identifikasi apa kasusnya. Kemudian juga tahapannya itu mengumpulkan informasi. Jadi kita panggil, kemudian menggali informasi yang relevan dengan kasus-kasus tersebut. Artinya kami ingin lihat berikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Ini ya. Kemudian juga seperti tadi itu kami mengevaluasi standar etikanya, apakah ini sesuai dengan kondisi sekarang, apakah
ini butuh sebuah pengembangan, ya, sehingga menjadi ada nilai-nilai Raskadin itu lebih terakomodir untuk semua pihak. Kemudian juga mempertimbangkan perspektif, ya, perspektif dari pihak-pihak lain, ya, yang punya pengalaman. Seperti tadi mungkin ada guru yang berpengalaman yang pernah menyelesaikan kasus-kasus tersebut, ya kita kaitkan. Oh, ini ternyata penyelesaian seperti ini. Kami coba tawarkan kepada pihak yang yang berkonflik. Jadi penyelesaian berbasis pengalaman, Pak. Iya, pengalaman pasti itu kita tawarkan. Akan minta pihak-pihak yang memberikan gambaran kepada kami sebagai pimpinan untuk memutuskan. Jadi saya tangkap ini memang dalam menyelesaikan masalah Pak ya, kondisional Pak ya, Ya, itu sesuai masalah yang dihadapi guru yang konflik. Iya. Oke, baik Pak. Ini masih ada sekitar 2 lagi Pak. Mungkin 2 yang terakhir Pak. Nah, kira-kira selama ini Pak ada tidak orang atau kiat apa atau faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya. Yang jelas pasti kita konsultasi Iya. pihak-pihak yang punya pengalaman. Artinya apakah itu tokoh-tokoh masyarakat yang di lingkungan tersebut atau di komite kan pasti mereka bagian daripada masyarakat yang punya pengalaman lah, yang pihak sekolah enggak punya kemampuan, kapasitas. Biasanya kita melibatkan dengan tokoh-tokoh masyarakat terlibat dalam komite, sehingga dalam penyelesaiannya juga pun tergambar bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu Pak ya. Ya, itu kepentingan bersama. Kemudian yang jelas itu pasti kolaborasi. Atau dengan kita buat seperti tadi itu bahwasanya memang butuh waktu, ya penyelesaiannya juga mungkin kita buat tim. Iya. Tim khusus Pak ya. Ya, buat tim dalam dalam waktu tertentu harus kita selesaikan. Karena boleh jadi suatu persoalan itu pada saat terjadi mungkin belum bisa kita selesaikan di waktu tersebut. Iya. Butuh waktu. Kemudian juga ya pedoman etika tadi itu yang standar etika yang disepakati itu yang jadi acuan atau dipedomani oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan, dengan juga perspektif pandangan yang orang yang punya pengalaman. Mungkin itu luar biasa Pak ya, memang sudah teruji nih Pak ya. Tidak juga. Oke, terakhir Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Jadi selama ini Pak, pengalaman Bapak dalam memimpin suatu instansi atau sekolah, dalam pengambilan keputusan itu apa yang Bapak bisa petik? Kira-kira nilai apa mungkin atau yang berkesan di mananya Pak biasanya? Iya, baik Pak Rudi, terima kasih. Memang yang berkesan yang jelas bahwa ini sebuah tanggung jawab sebagai pimpinan. Ya, bagaimanapun pada saat memimpin suatu satuan pendidikan pasti persoalan pasti ada. Iya, betul. Dimanapun pasti ada. Tinggal kita bagaimana melihat persoalan itu diselesaikan secara menyeluruh dari perspektif yang memang kita bisa menyelesaikannya. Iya. Begitu. Artinya pasti dari beberapa pihak pasti akan berbeda pandangan dalam persoalan. Ini menjadi sebuah dilema. Nah itu memang agak biasa kadang persoalan itu memang agak kompleks. Iya, kompleks ya. Dengan situasi tersebut kita coba berupaya untuk mencari solusinya. Jelas, kemudian kita kembali juga kepada nilai norma yang ada di lingkungan, kemudian juga aturan-aturan yang dipedomani oleh pihak sekolah yang disepakati untuk bisa dijalankan bersama-sama. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi yang saya bisa petik dari wawancara Pak, memang dalam mengambil keputusan memang harus ada standar Pak. Standar etika atau aturan yang sering sepakati bersama. Iya, sebagai acuan supaya ketika nanti diputuskan tidak ada yang merasa bahwa ini sudah tertera dalam keputusan atau
sudah menjadi kesepakatan. Iya. bahwa inilah yang kita buat. Jadi merasa di apa namanya terzalimi, Ini ya. jadi merasa diindikasi. Indikasi benar-benar sekali. Luar biasa Pak ya. Ini sepertinya sebenarnya diharapkan pemimpin-pemimpin satuan pendidikan Pak ya, di mana memang harus ada standar etiknya Pak ya, seperti itu. Oke baik Pak, saya kira cukup untuk wawancara pada hari ini. Luar biasa Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya, Sama-sama. waktunya. Ya. Saya harapkan sehat selalu Pak ya. Ya, makasih. Semoga apa yang selama ini Bapak sudah upayakan untuk perbaikan sekolah ke depannya bisa Ya, tercapai. insya Allah. Oke baik, sekali lagi terima kasih Pak ya Ya, atas sama-sama. waktunya. Jadi demikian wawancara yang sempat saya lakukan bersama Kepala Sekolah SD Impres Ipo Pak Masudin SPD MPD. Luar biasa perbincangan kami, semoga kedepannya bisa berlanjut lagi. Iya. Iya, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.